Pernah gak sih Anda berharap bisa baca pikiran orang lain? Ternyata ya, kita semua sebenarnya punya loh kemampuan itu. Hari ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah kekuatan super yang tersembunyi, namanya mentalisasi. Ini adalah kunci untuk memahami dunia batin di balik setiap tindakan manusia. Kita semua pernah kan ada di posisi itu, ngelihatin seseorang bisa jadi anak kita, pasangan, atau teman, dan bener-bener mikir, apa sih yang ada di kepala mereka sekarang? Nah, momen kebingungan itulah yang akan jadi titik awal kita buat menjelajah hari ini. Nah, untuk memecahkan teka-teki ini, ada sebuah alat yang luar biasa. Namanya mentalisasi. Anggap aja ini semacam kacamata khusus yang bikin kita bisa melihat lebih jauh dari sekedar perilaku. Dan mulai membaca dunia batin yang gak kelihatan. Gampangnya gini, mentalisasi itu adalah saat kita berhenti sejenak dan mikir, oke, perilaku ini terjadi. Tapi kira-kira pikiran, perasaan, atau niat apa ya yang mendorongnya? Jadi ini adalah usaha sadar kita untuk nyambungin antara apa yang terjadi dengan kenapa itu bisa terjadi dari sisi internal mereka. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada perilaku yang bisa kita lihat, tindakan, ucapan. Di sisi lain ada dunia batin yang tersembunyi. Nah, mentalisasi itu jembatannya. Jembatan yang mengubah pertanyaan kita dari dia melakukan apa menjadi kenapa ya dia melakukannya. Dan jangan salah, ini tuh bukan konsep yang baru kemarin sore. Walaupun kedengarannya modern, istilah ini ternyata udah ada dari berabad-abad yang lalu. Tapi, baru di era 80-an, para ilmuwan mulai nemuin kembali dan sadar betapa krusialnya konsep ini. Dan disinilah bagian yang paling keren. Neuroscience ngebuktiin kalau otak kita itu beneran punya sirkuit khusus buat mentalisasi. Jadi, ini bukan sekedar ide abstrak, tapi fungsi biologis yang emang udah ada di dalam diri kita. Otak kita itu dirancang untuk bisa melihat pikiran di balik sebuah tindakan. Luar biasa ya? Oke, sekarang biar konsep ini nggak ngawang-ngawang, kita pakai sebuah cerita. Ini contoh yang pas banget buat ngelihat gimana mentalisasi bekerja dalam sekejap mata. Coba deh bayangin momen ini. Pesta ulang tahun pertama anak Anda. Kue coklat yang Anda siapkan sekarang ada di seluruh wajahnya. Dia nggak nangis, cuma natap lurus ke mata Anda. Tatapannya seolah-olah nanya, terus gimana sekarang? Dan disinilah kekuatan mentalisasi kelihatan banget. Satu tindakan tapi bisa menciptakan dua dunia yang berbeda. Kalau Anda melihatnya sebagai rasa penasaran seorang anak yang lucu, hasilnya adalah tawa dan kenangan indah. Tapi kalau Anda melihatnya sebagai kenakalan, hasilnya bisa jadi ketegangan. Jadi interpretasi kita lah yang menciptakan realitas dari momen itu. Jadi poin krusialnya adalah, ini tuh jalan dua arah. Anda mencoba membaca niat si anak, dan di waktu yang bersamaan, anak Anda juga lagi berusaha keras membaca reaksi Anda untuk ngerti apa makna dari tindakannya. Ini seperti tarian mental yang terjadi dalam sepersekian detik. Tentu aja, mempraktekkan ini nggak selalu gampang. Kehidupan modern itu punya tantangannya sendiri. Dan penting banget buat kita untuk mengakui realitas pengasuhan zaman sekarang. Dan yuk kita jujur sama diri sendiri. Saat kita lagi capek, stres, atau cemas, otot mentalisasi kita itu yang pertama kali melemah. Kita jadi gampang banget ambil kesimpulan yang jelek-jelek. Dan itu wajar. Itu bukan berarti kita gagal, itu cuma berarti kita manusia. Siap buat fakta yang mungkin bikin kaget? Penelitian nunjukin kalau orang tua terbaik sekalipun cuma berhasil menafsirkan niat anaknya dengan benar sekitar 50% aja. Iya benar, cuma separuhnya. Tapi tunggu dulu, ini justru hal yang sehat loh. Anak itu perlu belajar kalau mereka nggak akan selalu dipahami dengan sempurna. Momen-momen salah paham ini, kalau kita bisa perbaiki dengan baik, sebetulnya lagi mempersiapkan mereka untuk dunia nyata, di mana orang lain nggak akan selalu ngerti mereka. Ini ngebangun ketahanan. Sekarang, kita bahas gajah di dalam ruangan di era modern. Gimana interaksi manusia yang kaya makna seringkali tergantikan sama layar digital yang dingin dan pasif. Coba kita lihat bedanya. Orang tua yang hadir secara emosional itu bertindak kayak cermin. Mereka memantulkan kembali dan memvalidasi perasaan si anak, bantu anak membangun identitas dirinya. Nah, layar digital nggak bisa melakukan ini. Layar itu cuma stimulus satu arah. Dia nggak bisa mengenali atau merespons dunia batin anak yang unik. Jadi, kenapa sih ini semua penting banget? Karena berhasil atau gagalnya mentalisasi dalam hubungan orang tua dan anak itu punya dampak yang dalam banget dan bisa bertahan seumur hidup. Jadi, apa hasilnya kalau seorang anak merasa benar-benar dilihat dan dipahami?
Wah, hasilnya luar biasa. Mereka tumbuh jadi lebih tenang, lebih bisa ngatur emosi, dan yang paling penting, mereka belajar cara membangun hubungan yang sehat seumur hidup. Ini tuh investasi emosional yang imbalannya tak ternilai. Dan ini poin kunci yang perlu kita ingat bareng-bareng. Ini bukan soal berapa jam yang kita habiskan sama mereka, tapi soal gimana kita hadir. Momen paling berharga itu adalah saat kita ada di sana buat bantu mereka, mecahin masalah yang buat mereka terasa mustahil. Disitulah keajaibannya terjadi. Terus, apa yang terjadi kalau proses ini gagal? Kalau seorang anak tumbuh dengan perasaan nggak terlihat, risikonya nyata. Mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang kaku, terisolasi, dan yang paling sedih, mereka kehilangan pelajaran paling penting, bahwa kita nggak harus menghadapi masalah sendirian. Pada akhirnya, semuanya ya kembali ke sini. Kita ini makhluk sosial. Kita dirancang untuk belajar dan tumbuh itu bukan dalam kesendirian, tapi lewat hubungan yang bermakna di mana kita merasa dipahami. Mentalisasi inilah mesin yang menggerakkan proses itu. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Di tengah kesibukan kita semua, gimana caranya kita bisa lebih sering berhenti sejenak dan benar-benar melihat dunia batin orang-orang yang kita sayangi? Itulah tantangan terbesarnya, tapi di situ juga hadiah terindahnya. Jawabannya ada di setiap interaksi kita.